Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hakim, eh, NIM 2019 05 10 330. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pemikiran politik Islam menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Eh, Pertumbuhan sistem pemerintahan Islam dalam berpolitik pastinya tidak dapat diragukan lagi karena ini adalah berkaitan erat dengan pertumbuhan Islam itu sendiri. Pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dengan politik. Um, Pada slide ini, pandangan Islam terhadap politik. Islam memandang bahwa politik merupakan tugas keagamaan dan keduniawian, sekaligus yang dilaksanakan secara uh, simultan. Oleh karena itu, politik sebagai aktivitas konkret manusia dalam kehidupannya di dunia itu tidak dipahami hanya sekedar pragmatis dengan orientasi yang bersifat jangka pendek. Politik haruslah diberi muatan keagamaan yaitu nilai-nilai moralitas sehingga uh, sehingga politik menemukan kenyataan hakikatnya sebagai bagian dari tanggung jawab manusia baik dalam sisi kemanusiaan ataupun ketuhanan. Ya, yang kedua ada pemikiran Al-Ghazali terhadap politik Islam. Sering dengan jalannya pemikiran di atas Al-Ghazali menyatakan hubungan antara agama dan politik sultan, sebagai sultan, yang artinya di sini berarti kekuasaan politik. Nah, wajib untuk dipahami oleh khalayak dunia, ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama, serta ketertiban agama juga wajib bagi keberhasilan akhirat. Inilah tujuan para rasul. Jadi, wajib adanya iman merupakan kewajiban agama yang tidak ada jalan untuk meninggalkannya. Dunia sebagai ladang akhirat. Imam Al-Ghazali juga berpendapat dunia adalah ladang untuk mengumpulkan perbekalan bagi kehidupan akhirat. Dunia um, sebagai wahana sebagai wahana untuk mencari ridha Allah. Pemanfaatan dunia ini tujuannya ukhrawi. Hanya mungkin kalau terdapat ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan yang merata. Pada saat itu diperlukan seorang pemimpin negara yang ditaati, yang membagikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing warga negara dan yang memberikan alternatif bagi warganya tugas uh, yang paling sesuai dan mengelola segala urusan kenegaraan. Menurut Al-Ghazali, kehidupan di dunia merupakan ladang di akhirat. Maka negara butuh seorang pemimpin yang menjamin terselenggaranya berbagai profesi rakyat. Bagi Al-Ghazali, agama dan negara atau penguasa merupakan dua anak kembar yang tidak terpisahkan. Agama dipimpin oleh nabi dan uh, di negara di negara lain dipimpin oleh sultan yang keduanya merupakan manusia pilihan Tuhan. Al-Ghazali juga mencetuskan bahwasanya sultan itu merupakan bayangan Allah di muka bumi ini. Dengan kata lain, bahwa konsep dan pemikiran Al-Ghazali tentang sistem pemerintahan ini dapat dikatakan sebagai sistem teokrasi. Kebanyakan tokoh politik Islam pada masa klasik dan pertengahan memberikan sumbangan pemikiran dengan bertitik tolak pada sistem monarki dan mempertahankan status
status quo-nya yang ada, yang mereka terima masing-masing dan tidak perlu dipertanyakan keabsahannya lagi. Pengungkap Pengangkatan kepala negara dengan sistem monarki, um, pastinya ya, yang ditawarkan Al-Ghazali akan menimbulkan kecemburuan sosial dari kalangan rakyat yang tidak ikut dalam kompetisi pemilihan kepala negara tersebut. Demikian juga dengan syarat menjadi seorang kepala negara haruslah berasal dari suku Quraisy, kekuasaan yang nyata, hidayah, dan wara. Sistem pemerintahan yang dipaparkan oleh Al-Ghazali kemungkinan akan menutup pintu ijtihad dan pembaruan dalam pemerintahan Islam yang selalu berkembang. Menurut Al-Ghazali, kekuasaan khalifah adalah suci atau mukaddas. Yang terakhir, konsep sistem pemerintahan Al-Ghazali. Konsep sistem pemerintahan Al-Ghazali timbul karena negara atas dasar kebutuhan keturunan demi keberlangsungan hidup umat manusia dan untuk melaksanakan kerjasama dalam mempertahankan hidup. Al-Ghazali menempatkan perindustrian dan profesionalisme merupakan inti kekuatan negara yang harus dimiliki oleh setiap negara, yang harus dimiliki oleh setiap bagian dan dari struktur negara, dan perekonomian merupakan bidang yang menjadi perhatian Al-Ghazali. Nah, menurut Al-Ghazali, unsur-unsur yang harus selalu menjadi perhatian pemerintah adalah pertanian, yang kedua ada pemintalan, juga pembangunan dan politik. Profesi menurut Al-Ghazali meliputi subprofesi pengukuran tanah, subprofesi militer, subprofesi kehakiman, dan yang terakhir subprofesi ilmu hukum. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.